Disebut berzina, Putri Chandrawati dan Kuatmaruf akhirnya akui lakukan hal ini di kamar berdua. Karena kalau memang ini benar, penting bagi keluarga Yosua ya untuk membersihkan namanya, walaupun tidak bisa mengembalikan nyawanya, tapi penting untuk membersihkan namanya seandainya apa yang disinyalemenkan atau yang diduga atau yang diinformasikan dia Lipa Yumara itu benar adanya ya. Sekarang tinggal kuncinya tentu ada di dua orang ini saja, di Kuatmaruf dan di Putri Chandrawati. Jadi ada motif domestik, ada motif yang non domestik. Nah, non domestiknya itu memang kita tidak tahu ya, apakah misalnya illegal activities yang dilakukan oleh Sambo dan diketahui oleh Yosua. Jadi memang dalam hal ini memang harus ada transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan sekarang ya. Karena kasus ini begitu besar ya dan sangat pelik ya. Jadi menurut saya yang ditunggu masyarakat itu adalah putusan pengadilan yang berkualitas, landmark. Nah, untuk bisa mendapatkan putusan yang baik itu, maka kebenaran material itu harus bisa diwujudkan. Dan ini sungguh sangat ditunggu bagaimana Ibu Putri bisa berkata sejujur-jujurnya. Kemudian ada persoalan juga antara Kuat dengan si Putri. Tapi apakah ini persoalannya adalah pelecehan seksual atau apa? Saya tidak bisa menyatakan itu. Kenapa? Karena Yosua sudah nggak ada, sudah almarhum. Bagaimana mungkin kita kemudian membuat suatu analisa bahwa motifnya adalah si Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Itu saya nggak bisa menyatakan demikian. Segala sesuatu yang mengandung kebohongan ketika disampaikan akan berbelit-belit. Nah, segala sesuatu yang berbelit-belit tidak kooperatif itu di persidangan menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa. Bu PC dalam hal ini adalah saksi mahkota yang berkasnya displit. Sudah saatnya Bu PC ya memikirkan kepalanya sendiri saat ini. Manakala sudah ada sinyalmen dari Pak Sambo ya bahwa dia mengaku bertanggung jawab penuh. Dan itu sih Kuat juga, karena Kuatlah yang mempengaruhi beliau dengan informasi yang kami duga itu bohong. Kasus tewasnya Brigadir J kini malah menguak kemungkinan fakta lain yang belum terungkap. Salah satunya adalah soal adanya hubungan terlarang antara Putri Chandrawati dan Kuatmaruf. Lipa Yumara menyebut bahwa Baradae sempat curiga kalau di antara keduanya ada main dan diketahui oleh Brigadir J. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan Danamik mengungkapkan bahwa asisten rumah tangga Ferdi Sambo, yakni Kuatmaruf, marah kepada Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemarahan itu terjadi lantaran Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang. Dalam rekonstruksi juga diperlihatkan bahwa Kuatmaruf berada di sebuah kamar bersama Putri Chandrawati. Menurut Taufan, Kuat menemui istri Ferdi Sambo untuk diperintahnya menginformasikan peristiwa tersebut kepada suaminya. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan pisau itu disita sebagai barang bukti terkait peristiwa di Magelang. Kendati demikian, Andi tak menjelaskan lebih jauh soal peristiwa yang dimaksudnya itu. Dalam pantauan lewat Polri TV, Kuatmaruf mengembalikan dua bilah pisau kepada salah seorang ajudan Ferdi Sambo, yakni Prayogi. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi adegan ke-74. Dari keseluruhan rekonstruksi ini, Kuatmaruf tampak lebih dominan proaktif dalam rekonstruksi. Mulai dari Magelang hingga ke rumah dinas, Kuatmaruf dalam adegan selalu dekat dengan Putri Chandrawati. Dari adegan ke-1 sampai ke-16 kejadian di Magelang, Putri Chandrawati dan Kuatmaruf tampak lebih aktif mengarahkan penyidik saat melakukan reka ulang. Begitu juga dengan adegan ke-17 sampai ke-36 di rumah Saguling. Kuatmaruf dan PC juga lebih dominan. Di rumah dinas Duren 3, Kuatmaruf mengantar Putri Chandrawati ke kamar lantai atas. Kemudian tak berapa lama lagi Kuatmaruf naik lagi ke lantai atas, bertemu PC setelah Baradae naik ke lantai atas. Apa yang disembunyikan Kuatmaruf dengan Putri Chandrawati?
Sebagai informasi, proses rekonstruksi berlangsung sekitar 7,5 jam sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Rekonstruksi digelar di dua rumah Ferdi Sambo yang ada di Duren 3, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling dan rumah dinas di Kompleks Polri. Dalam rekonstruksi tersebut juga dihadirkan pihak eksternal seperti pengacara para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Total ada 78 adegan yang diperankan saat rekonstruksi. Menurut Dedi, rekonstruksi juga meliputi kejadian yang terjadi di rumah Sambo yang ada di Magelang. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di aula rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3 dengan memperagakan 16 adegan. Dedi menambahkan TKP kedua digelar di rumah pribadi. Di situ tim sus melakukan 36 adegan. TKP terakhir digelar di Duren 3 dengan 27 adegan. Dalam kasus ini polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo yang memerintah tersangka lainnya Baradae untuk menembak Brigadir J, lalu Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Putri Chandrawati. Kelimanya dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 subsider, pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP.